As-Sunnah. Ibu yang menyebutkan ibu, monggo. Maya, terus lagi anak perempuan, cucu lagi, cucu perempuan, ayah, ibu, kakek, nenek. Terus ibu, nenek saja. Terus ibu, suami istri ya, lebih dekat ya. Terus suami istri, saudara kandung, saudari kandung, terus saudara saya, saudari saya, saudara atau saudari, saudara atau saudari seibu, terus putra ya, putra, saudara kandung, putra, putra ini putra, saudara seayah. Nah, tadi ayah ada paman, paman kandung, paman seayah, putra paman kandung, kemudian putra paman saya. Kita bahas hujub ibu, kita bahas hujub. Hujub langsung ya bu ya. Hujub langsung, siapa yang tidak pernah terhalangi sehingga selalu pasti dapat. Anak laki, anak perempuan, ayah ibu, suami atau istri. Ini pasti dapat. Gak pernah mahjub, gak pernah terhalangi. Baik ibu, kemudian kita sekarang melanjutkan siapa yang terhalangi. Yang pertama siapa? Kakek. Kakek terhalang oleh siapa? Ayah. Terus saudara kandung terhalang oleh ayah. Terus anak lelaki. Ini 1, 2. Siapa lagi yang mesti dibahas? Saudara seayah. Terhapus oleh siapa? Saudara kandung. Terus 10. Saudara kandung dan siapa saja yang menghalangi saudara kandung. Berarti siapa? Ayah, anak laki gitu. Ini terhalang oleh siapa lagi saudara saya? Saudari kandung. Kalau posnya asobah malghair. Jadi saudari kandung kalau bertemu dengan anak perempuan atau bertemu dengan cucu perempuan. Ya. Jadi ini saudara kandung bisa menghapus, bisa menutup saudara seayah ketika dia berbarengan dengan anak perempuan atau cucu perempuan. Sampai situ ya bu ya. Ya, sudah dikuasai bu.
Sudah berapa yang kita sebutkan? 3 ya Bu ya. Kita sudah menyebutkan 3. Sekarang yang keempat, Ibu halaman 27. Yang halaman 20 siapa itu? Yang terhapus? Saudara seibu. Saudara seibu terhalangi oleh siapa? Saudara seibu atau saudari seibu sama saja ya Bu ya. Ini kan atau iya terhalang oleh ayah dan ayah, kakek, terus anak lelaki, anak perempuan dan sebawah. Jadi gampang Ibu. Ini saudara saya atau saudara seibu ya, dia akan terhalangi oleh ayah dan pihak laki-laki ke atas. Jadi termasuk siapa? Kakek. Kakek menghapus itu. Hah? Ayah dan pihak laki-laki ke atas. Jadi ayah, kakek, kalau ada ayah dan pihak laki-laki ke atas itu menghapus saudara-saudara ibu. Kemudian siapa lagi? Anak laki, anak perempuan, dan terusnya ke bawah. Jadi ini saudara atau saudara seibu itu kemungkinan dapatnya kecil. Nah, soalnya ayah menutup dan seterusnya atas, anak laki perempuan dan seterusnya ke bawah juga menutup. Ini kita tulis nomor 4 ya Bu. Kita tulis nomor 4. 4. Bisa dibaca berarti bagaimana ini? Ayah, kakek ke atas menghapus satu dari seibu. Kemudian anak laki, anak perempuan ke bawah. Kalau di buku tak gambar begini Bu, gambar begini. Nah, itu sana. Yuk, sekarang diulangi dari 1 biar melekat ya Bu ya. Siapa yang dihapus yang pertama? Kakek. Terhapus oleh siapa? Mahjub oleh ayah. Kemudian siapa lagi? Nomor 2, saudara kandung. Terhapus oleh ayah, anak laki-laki. Kemudian sekarang saudara seayah terhapus oleh saudara kandung dan yang menghapus saudara kandung. Kemudian saudara saya juga dihapus oleh saudari kandung yang posisinya asobah malhuair, yaitu berbarengan dengan anak perempuan atau cucu perempuan. Sekarang yang keempat, saudara atau saudara seibu dihapus oleh ayah ke atas. Ayah ke atas itu yang laki-laki. Di dalam keterangannya halaman 27, Bapak Ibu perlu murojaah. Saudara seibu, tapi dalam buku masih saya pisahkan Ibu. Saudara seibu, saudari seibu masih saya pisahkan. Saudara seibu terhalang oleh laki-laki yaitu ayah dan seterusnya ke atas, juga terhalang oleh anak lelaki, anak perempuan dan seterusnya ke bawah. Nggih? Nggih? Saudara kandung itu kan sama
Saudara kandung? Satu ayah, seayah ibu. Terus kalau saudara seayah itu berarti kan satu bapak juga ibu. Iya. Terus kalau saudara-saudari seibu itu Satu ibu, beda ayah. Ya. Nah, sekarang ibu lihat halaman 28. Halaman 28. Siapa yang terhalang? Cucu laki-laki. Terhalang oleh siapa? Anak laki-laki, jelas. Artinya apa? Artinya kalau berbarengan anak laki, ada cucu laki-laki, cucunya tidak dapat. Misalnya begini. Misalnya ada mayat. Ada mayat, dia meninggalkan istri, dia meninggalkan ayah, dia meninggalkan ibu, dia meninggalkan anak, dia meninggalkan anak laki, dia meninggalkan cucu laki. Misalnya gini, ada mayat meninggalkan istri, ayah, ibu, anak laki, cucu laki. Maka berapa bagian istri? Isi 1/8, soalnya ada anak. Kemudian ayah, padahal ayah itu kan azib ya. Tapi kalau ada anak laki, dia bukan azib, dia 1/6. Kemudian ibu berapa? Ibu, kenapa 1/3? Kenapa seperti? Coba ibu lihat lagi, ibu kan ada 1/3, ada 1/6. Kapan 1/6, kapan 1/3? Sepertiga jika tidak ada anak. Sekarang ada anak berarti berapa? 1/6. Baik, ibu langsung nyambung ya bu ya. Sekarang anak laki-laki berapa? Asib. Sisanya. Cucu laki? Nggak dapat, mahjub. Mahjub, terhalang. Terhalang oleh siapa? Anak laki-laki. Makanya kan kemarin ada yang nanya, ini mayat kemudian punya anak. Anaknya ada laki, ada perempuan, ada berapa gitu. Nah, di antara anak tersebut ada yang meninggal duluan. Dia meninggal duluan dan dia punya anak. Berarti apanya mayit? Cucu. Nah, berarti kan si mayat meninggalkan anak dan cucu. Cucunya dapat apa enggak? Enggak dapat. Soalnya terhalang oleh anak. Nah, yang menjadi permasalahan, ini kan cucunya masa enggak dapat? Bapaknya sudah meninggal duluan. Ini pengganti. Sebenarnya bisa pengganti, tapi masalahnya si mayit punya anak, sehingga cucu tidak dapat. Makanya kan ibu sekarang melihat cucu terhalangi oleh anak. Jadi anak laki menghalangi cucu. Yaitu kadang-kadang orang melihatnya, namanya cucu kan menggantikan orang tuanya nggak ada, cucu dapat dia menggantikan. Ya betul, jika posisinya tidak terhapus. Kalau misalnya si mayit punya anak, cucu tidak dapat ya, maksudnya laki ya bu ya, punya anak laki maka si cucu tidak dapat. Baik, ini halaman 28. Sekarang ibu lihat halaman 29. Nggih? Ada mayat ya bu. Ada mayat. Meninggalkan siapa bu? Cucu, beneran cucu dari anak laki-laki, iya. Saudaranya siapa? Ya saudara gitu ya bu ya. Saudaranya perempuan.
Jadi mayat meninggalkan cucu, meninggalkan saudara perempuan. Yang ibu tanyakan cucu dapat apa enggak gitu kan? Nah, cucu terhalang saudara perempuan apa enggak? Cucu itu yang menghalangi anak lagi. Berarti cucu dapat. Nah itu. Ibu ya, baik. Ingat, cucu dihalangi oleh anak lagi. Lanjut, sekarang halaman 29. Ada mayat meninggalkan anak perempuan. Maaf. Ada mayat meninggalkan anak perempuan. Terus? Anak perempuan cucunya laki-laki. Iya. Cucu laki. Nah, pertanyaan cucunya dapat apa enggak gitu kan? Iya, cucunya dapat apa enggak? Sekarang pertanyaan anak perempuan menuntut cucu apa enggak? Nah, gitu. Jadi yang dilihat cucu laki itu tertutup oleh anak laki. Tak matiin dulu Bu, belum tak matiin. Oke. Gimana tanya Ibu tadi? Mohon maaf. Ya? Anaknya perempuan semua. Anaknya berapa perempuan semua? Anaknya perempuan semua 4. Terus? Mayat punya anak perempuan 4. Saudara kandung ini dulu mayat punya anak perempuan 4. Ada saudara kandung berapa? Saudara kandung 2. Terus? Saudari. Nah, ini saudara kandung 2. Sekarang saudari kandung saudari ya. Saudara kandung 2. Cucu dari mana? Cucu anak perempuan. Dari anak perempuan enggak ada. Cucu yang sebagai ahli waris dari jalur anak lagi. Jadi cucu nggak dimuat di sini. Jangan dicantumkan ini saja. Saudari kandung 2. Saudari kandung 2. Ya bertemu dengan saudari kandung, dia bertemu dengan anak perempuan. Apakah anak perempuan itu menghapus saudari kandung? Kan ini saudari kandung ya Bu ya? Apakah anak perempuan menghapus saudari kandung? Enggak, malah saudari kandung ketika beranak perempuan jadi asib. Jadi asib gitu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya kita lanjut ya Bu ya. Ibu tambah 1 ibu. Siapa lagi yang masih ada? Sudah ini saja. Nah, sekarang ibu sudah bisa Bu. Saya yakin ibu sudah bisa. Berapa dapatnya? Ini ada anak perempuan, ada saudara kandung, ada saudari kandung, ada ibu. Silakan ibu diselesaikan. 1/6 siapa? Ibu. Ya. Ibu 1/6 karena ada anak. Kemudian anak perempuan. Kenapa 2/3? Karena jumlahnya 2 ke atas. 2/3. Kemudian
Saudara kandung Asib. Saudara kandung. Saudari kandung. Asib ma'al ghair. Yang tutup saudara ada perempuan. Nah, saudari kandung, iya Ibu ya. Saudari kandung, ada anak perempuan. Iya. Nah, tadi yang Ibu bilang nggak dapat, mungkin kita perlu meroja lagi. Ini saudari kandung, ada anak perempuan. Apakah anak perempuan itu menutup saudari kandung? Enggak. Malah saudari kandung ketika ada anak perempuan menjadi asobah. Namanya asobah ma'al ghair. Jadi kalau dilihat di sini anak perempuan 2/3, saudara kandung Asib, saudari kandung Asib, ibu 1/6. Ya gitu ya Bu ya. Ya. Sebenarnya saudari kandung seandainya tidak buat anak perempuan, dia juga Asib Ibu. Asib melihat siapa? Sebenarnya kalau tidak melihat anak perempuan ini ya, saudari kandung juga Asib sama Asib. Karena apa? Sama saudara kandung. Jadi dia itu dari dua arah. Iya, maka kuat. Ibu ya. Ya. Namanya Asib apa? Saudari kandung bertemu dengan saudara kandung namanya Asib apa? Biloy. Iya. Pembagiannya tinggal 2/3-nya berapa, 1/6-nya berapa, sisanya dibagi ini. Ini ada 4 ya. Nah, saudara kandung kan laki-laki, dianggap ada berapa? Jadi dia 2 kali lipat daripada anak perempuan. Yang hukum sama persis itu ini. Saudara atau saudari itu sama persis. Nah, sudah Ibu? Baik. Sudah sampai cucu tertutup oleh anak laki-laki. Sekarang dilanjutkan yang berikutnya. Oke, ada lagi? Iya. Cucu laki-laki tertutup anak laki-laki. Namanya tertutup karena anak laki-lakinya ada. Nah, kalau anak lakinya nggak ada, ya dia gadang menghapus. Gimana Ibu? Gimana monggo? Iya. Dapat. Nah. Jadi ada mayat, ya. Ada mayat. Ada anak laki-laki, ada cucu. Nah, cucu nggak dapat. Karena ada anak laki-laki. Nah, kemudian ada mayat. Anak laki-lakinya sudah meninggal. Meninggalnya duluan daripada si mayat, ya. Meninggalnya duluan daripada si mayat. Yang ada cucu. Maka kenapa nggak dapat? Baik Ibu, kita ulangi lagi Bu ya. Ya, sekarang kita lebih pelan-pelan. Memang harus pelan-pelan ya Bu ya. Iya, baik. Ada mayat. Yang lebar di mana ya Bu ya? Sebelah sini ya. Misalnya kita gambar bagian rumah tangga ya. Ayah, ibu ya. Kemudian dari ayah ibu ini ada Ahmad ya. Ada Ahmad. Ini jangan pakai ayah ibu, nanti susah.
Ini namanya Ali, ya. Ini namanya Ali, ini namanya Badriah. Ya, Ali sama Badriah punya anak Ahmad, Siti. Mohon maaf, contoh ya Bu ya. Ahmad, Siti, kemudian Susilo, kemudian misalnya Waluyo, ya. Kemudian di sini ada siapa Bu? Ada Eti, ya. Ada Eti, Siti, Ahmad, Susilo, Waluyo, ya Bu ya. Nah, Ahmad punya anak namanya Eka. Ya, Ahmad punya anak namanya Eka. Nah, sekarang kita akan bahas Ali meninggal. Ibu ya? Ya, Ali meninggal. Nah, Ali meninggal. Badriah, berarti ahli warisnya ada siapa? Badriah kan istri ya? Ya, baik. Berarti seperlapan. Ditulis dulu anak perempuan. Istri. Kemudian anak apanya berapa? Anak perempuan 2. Anak perempuan 2. Terus anak laki berapa? Anak lakinya 3. Oh iya 3. Anak laki 3. Anak laki 3. Terus cucu laki-laki 1. Cucu lelaki 1. Ya, baik. Istri dapat? Iya, dapat 1/8. Anak perempuan, anak laki-laki? Anak perempuan mau ditetapkan 2/3 apa enggak? Berbarengan sama anak laki-laki. Jadinya asib. Ya. Terus cucu lelaki tertutup. Kenapa tertutup? Ada anak, ya Bu ya. Baik Bu, ini sudah jelas Bu. Jadi anak lelaki maju. Ya Bu ya. Anak laki maju berarti Eka tidak dapat. Ini clear Bu, ini clear. Ya, sekarang kalau ini sudah clear, Ahmadnya meninggal duluan. Ya, jadi Ahmadnya meninggal duluan daripada Ali. Jadi Ahmad meninggalnya 2 tahun yang lalu. Kemudian sekarang berarti ada istri, kemudian anak perempuan 2, anak lelaki 2, kemudian ada cucu. Nah, sekarang yang dapat istri dapat anak perempuan, anak laki-laki dapat, cucu laki tidak dapat, soalnya maksud ibu tadi ya. Ya, dia tidak dapat soalnya ada anak. Ini kan tadi yang dimaksud ibu. Iya, betul. Anaknya cuma Ahmad saja. Ini Eti, Siti nggak ada? Ada. Susul Waluyo nggak ada. Ahmad meninggal duluan. 2 tahun yang lalu. Hari ini Ali meninggal dunia. Berarti ahli waris yang ada Eti, sama Siti 2 anak perempuan ya. 2 anak perempuan. Tak tulis saja Bu. Tak tulis saja. Berarti yang ahli waris anak perempuan 2, istri, terus cucu lelaki. Nah, istri dapat berapa? 1/8, soalnya ada anak ya. Anak perempuan 2/3, soalnya
Ada dua ya, dua anak perempuan ya, 2/3 gitu ya. Cucu lelaki dapat apa enggak? Cucu laki dapat apa enggak? Nah, nah ini yang dibahas. Apakah anak perempuan menghapus cucu laki? Tidak. Sehingga cucu lelaki dapat. Dapatnya asobah. Sebentar, gimana Ibu? Nah, kalau meninggalnya duluan berarti kan ketika pembagian waris dia nggak ada, maka bukan ahli waris. Soalnya sudah meninggal duluan. Ini kan yang ditanyakan Ahmad toh. Ya Ahmad sudah meninggal duluan. Sekarang bagi-bagi waris. Lo ada namanya Ahmad, mana Ahmad? Sudah meninggal yang lalu. Ya sudah meninggal ya sudah. Nah sekarang ada cucunya. Dalam hal ini cucunya dapat apa enggak? Dapat. Soalnya anak yang ada perempuan. Tapi kalau kasus yang pertama anak yang ada laki-laki. Hah? Nah, sebentar, Ibu bingungnya di mana? Iya silakan diperjelas. Anaknya yang namanya Ahmad meninggal duluan. Ya sudah nggak dibahas karena dia bukan ahli waris. Kan ya kan yang ada kan cucu. Nah cucu ahli waris apa bukan? Cucu ahli waris. Cucu itu tidak dapat kalau ada anak laki-laki. Sekarang ada anak laki-laki apa enggak? Enggak ada. Adanya anak perempuan. Anak perempuan tidak menghalangi. Ya sebentar gimana? Ya memang ahli waris. Iya kan cucu adalah ahli waris. Jadi tidak dilihat persyarat cucu dapat adalah kalau bapaknya masih ada gitu ya. Kalau bapaknya masih ada malah dapat bapaknya. Bapaknya nggak ada dia sebagai cucu. Sementara tidak ada waris yang menutup. Sementara tidak ada ahli waris yang menutup, maka dia dapat. Kalau ada ahli waris yang menutup kan berupa aki ya, waluyo atau tadi siapa? Ya. Ibu masih bingung? Masih? Oh, mungkin perkiranya ibu, bapaknya sudah gak dapat ya anaknya kayak gitu. Oh yo guys, dia kan ahli waris. Coba ibu lihat di bagian, ibu lihat di bagian. Cucu ahli waris bukan? Ahli waris. Dia kan kalau dia dapat kalau tertutup. Kalau tidak ada yang menutup, dapat. Iya. Sudah? Coba dilanjut sekarang. Sekarang cucu tertutup oleh anak laki-laki. Halaman berapa? Sekarang halaman 29. Ibu lihat halaman 29.
halaman 29. Siapa halaman 29? Yang dibahas siapa? Putra saudara kandung. Putra saudara kandung terhalang oleh anak lelaki. Siapa lagi? Cucu lelaki. Siapa lagi? Ayah. Kemudian kakek. Kemudian saudara kandung. Kemudian saudara seayah. Ya, memang dia jauh kan. Jadi keponaan, bahasa ibu keponaan. Jadi keponaan itu ahli waris. Dapat apa enggak? Ya kalau enggak ada yang menghalangi ya dapat. Nah kalau misalnya keponaan, ada ayah menghalangi, dia keponaan ahli waris. Tetapi ada kakek menghalangi apa tidak? Kakek menghalangi ibu, kakeknya menghalangi apalagi ayah. Nah, kemudian dia ponaan, tapi si mayit punya anak laki, menghalangi apa enggak? Menghalangi. Dia keponaan, wah ahli waris dong, ahli waris keponaan. Tetapi si mayit ada saudara kandung, berarti kan bapaknya dia sendiri. Nah, tertutup. Jangankan saudara kandung, saudara seayah loh, saudara seayah menutup putra saudara kandung. Ya Bu ya. Ibu karena ngapalkannya biar cepat. Kalau logikanya jalan bisa cepat. Ini kan putra saudara kandung dihapus oleh anak, ya Bu ya. Cucu menghapus apa enggak? Cucu menghapus Ibu. Jadi keponakan dapat, tapi ada cucu, yo nggak dapat. Cucu lelaki maksudnya Bu. Jadi cucu lelaki menghapus, cucu lelaki menghapus, ayah menghapus, kakek menghapus, saudara kandung menghapus, saudara seayah menghapus. Sekarang halaman berapa Bu? Halaman 30 ya. Putra saudara seayah. Putra saudara seayah. Siapa menghapus Ibu? Yang Ibu tadi sebutkan menghapus, ditambah putra saudara kandung menghapus. Ya Bu ya. Jadi yang tadi semuanya menghapus, sekarang putra saudara kandung juga menghapus. Iya, tambah putus. Aduh, kita dekarin Ibu. Ayo, siapa yang menghapus? Anak, cucu, ya anak lagi, cucu lagi, terus ayah, kakek, saudara kandung, saudara seayah, putra saudara kandung juga menghapus. Tambah jauh lagi ya Bu ya, tambah jauh lagi. Perkiraan saya kasus yang tadi ya Bu. Jadi ketika si mayit meninggal, kemudian saudaranya belum mati, nggak langsung dibagi Bu. Sampai mati belum dibagi, gitu. Perkiraan saya seperti itu. Begitu ya. Akhirnya sekarang yang berikutnya halaman 31 Ibu. Halaman 31. Halaman 31. Ini kan kita pembahasannya yang terhapus putra-putra semuanya Bu ya. Ya, baik. Sekarang halaman 31, siapa yang terhapus? Paman kandung. Terhapus oleh siapa? Putra saudara kandung. Ibu bayangkan, putra kandung padahal sudah jauh ya Bu ya. Putra saudara kandung itu jauh, tapi ternyata menghapus paman kandung. Berarti paman kandung lebih jauh lagi. Putra paman kandung ini. Nah, saudara kandung
menghapus paman kandung. Berarti siapa lagi yang bisa menghapus paman kandung? Ya siapapun tadi yang bisa menghapus putra. Ibu sebutan coba. Anak lelaki menghapus, cucu laki-laki menghapus, ayah menghapus, kakek menghapus, saudara kandung menghapus, saudara saya menghapus. Jadi semuanya bisa menghapus. Jauh paman kandung. Nah, sebentar Bu. Ini misalnya, ini di luar warisan Ibu. Ada wanita itu perempuan, yang kita tulis putri. Dia mau menikah, ya. Yang ada paman kandung. Yang ada paman kandung. Kemudian dia ada kakek, ya Bu ya. Kemudian dia ada saudara, ya Bu. Kemudian dia ada putra saudara kandung. Siapa walinya Ibu? Ada seorang wanita mau menikah, ayah nggak ada. Yang ada itu paman kandung, pamannya. Jadi kakaknya atau adiknya ayah. Kemudian kakek, saudara kandung, putra saudara kandung. Siapa walinya Bu? Nah, ini ada jawaban kakek, ada jawaban saudara. Mana yang lebih dekat, kakek apa saudara? Ayahnya nggak ada. Iya, ibu kakek Bu ya? Yang menjadi wali itu kakek apa saudara? Mana lebih dekat, kakeknya atau saudara kandungnya? Saudara kandung, kakek saudara kandung. Siapa yang lebih dekat? Saudara kandung, kan ini saudara kandung Bu ya? Iya, ini kan saudara kandung. Siapa walinya ya? Iya, ibu saudara kandung. Soalnya jawab yang lain kakek gitu loh Bu. Kakek, ada yang jawab saudara kandung gitu. Makanya saya nanya, yang siapa ya? Makanya kan ya, ini alasannya betul. Jadi siapa jadi wali adalah ahli waris yang lebih dekat. Nah, makanya kan ibu sudah mengerucut. Kalau siapa namanya? Kalau paman kandung kan jauh ya Bu ya. Kalau saudara putra kandung juga sudah jauh. Tinggal dua ini. Kakak saudara kandung. Yuk nggak dipandang usia, nggak pandang usia. Yang jelas dia boleh ya sudah. Ya, yang jelas kalau belum boleh kan nggak boleh Bu. Yang dimaksud boleh. Saya nunggu jawaban ibu yang akan datang. PR, biar ada PR-nya. PR, biar ada PR-nya. Jadi maksud saya macam ini gak gegabah. Soalnya terjadi pengantin, kemudian saya bilang sudah akad sudah. Yang menikahkan siapa? Ini sebentar. Yang ada siapa saja ahli waris? Ini saya bilang sah. Karena Syekh bin Baz mengatakan gak sah. Ketika ada yang lebih dekat, maka yang lebih dekat yang menjadi wali. Ini Syekh bin Baz. Meskipun ulama yang lain membenarkan, tapi bin Baz mengatakan nggak boleh, harus yang lebih dekat. Lalu terus gimana? Saya bilang ulangi.
Enggak. Ya? Enggak dengar, Bu? Enggak dengar, Ibu? Ayahnya sudah meninggal, ayah sudah enggak ada. Ya kakek nggak ada, sebenarnya kan dia saudara kandung ya. Nah, tapi boleh. Terus yang ada siapa lagi yang lainnya? Ada nggak yang lainnya? Misalnya putra saudara kandung ada? Putra saudara saya nggak ada? Coba. Nggak ada semua wali hakim. Masih 10 tahun. Coba nanti saya cari pembahasannya ya Bu. Jadi boleh ya. Coba ya sebenarnya dia yang jadi wali, tapi kan masalah 10 tahun belum boleh. Coba nanti saya lihat pembahasannya. Oke. Udah terjadi. Ya. Nanti coba saya lihat pembahasannya. Secara posisi ya dia jadi wali. Cuma kok 10 tahun ya. Coba nanti kita lihat pembahasannya boleh apa enggak gitu. Soalnya dalam sholat meskipun si anak belum balik sah, gitu. Nanti coba kita lihat pembahasannya. Nah. Baik Ibu, sekarang kita lanjutkan halaman 30 berapa? 32. Siapa yang dihapus sekarang? Siapa yang dihapus sekarang? Paman seayah ya. Paman seayah. Paman seayah dihapus oleh paman kandung dan siapapun yang menghapus paman kandung. Ya kan saudara kandung menghapus ya. Maka siapapun yang menghapus saudara kandung juga menghapus paman seayah ya. Kemudian siapa lagi? Lah ya kan begini, paman seayah dihapus oleh paman kandung dan siapapun yang menghapus paman kandung gitu. Jadi paman seayah dihapus oleh paman kandung dan siapapun yang menghapus paman kandung. Siapa yang menghapus paman kandung? Tadi udah disebut. Ya, jadi ayah, kakek, anak laki, cucu laki, saudara kandung, saudara seayah. Nah itu kan semuanya kan menghapus saudara kandung. Maka ketika ayah, paman seayah dihapus oleh paman kandung, maka siapapun yang menghapus paman kandung menghapus paman seayah. Nah, ini banyak loh Bu, tapi Ibu bisa, yang penting nyambung gitu ya. Yang penting nyambung. Nah, sekarang yang berikutnya siapa? Anak paman kandung. Anak paman kandung dihapus oleh paman saya. Maka siapapun yang menghapus paman saya menghapus dia, kan begitu ya Bu. Nah, kemudian yang berikutnya siapa? Anak paman saya dihapus oleh anak paman kandung, maka siapapun yang menghapus anak paman kandung menghapus dia. Nyambung ya Bu ya? Nyambung. Selesai untuk anak, untuk yang laki-laki sudah selesai Bu. Ada berapa Bu? Ada 12. Ada 12 ya Bu ya. Yang wanita nanti lagi ya, biar Ibu Gadar tutup ya. Masa mau dipulkan? Kita coba ulangi lagi yang laki-laki, yang 12 ini ya Bu ya, biar lebih kuat. Yang pertama tadi siapa Bu? Kakek. Terhalang oleh ayah, oleh
terhalang oleh ayah, kemudian oleh kakek, terhalang oleh ayah, kemudian oleh anak laki-laki. Ayah terhalang, ayah. So, kakek terhalang oleh ayah dan oleh anak laki-laki. Yang kedua siapa? Saudara kandung. Saudara kandung terhapus oleh ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki. Halaman berapa itu? 25. Merojah lagi, Bu. Jadi ibu lihat saudara sekandung dia ayah, anak laki, cucu laki. Yang nomor 3 siapa? Saudara saya dihapus oleh siapa? Saudara kandung. Siapa saja yang menghapus saudara kandung? Kemudian saudari kandung ketika posisinya berbarengan anak perempuan atau cucu perempuan. Berarti saudari kandung bisa menghapus saudara seayah, bisa, tetapi dengan syaratnya dia nggak bisa sendirian, nggak kuat. Kalau sendirian kuat kan saudara kandung menghapus saudara seayah, sendirian kuat posisinya. Tapi kalau saudara kandung mau menghapus nggak kuat, dia baru bisa menghapus saudara seayah kalau berbarengan dengan anak perempuan atau cucu perempuan. Yang berikutnya siapa, Bu? Saudara seayah atau seibu, tapi kita bahas seayah dulu ya, Bu ya. Padahal ya sama hukumnya sama persis. Saudara saya atau seibu, Bu? Saudara saya sudah. Sekarang saudara seibu. Saudara seibu dihapus oleh siapa? Saudara seibu dihapus oleh siapa? Ayah dan pihak lelaki ke atas. Juga dihapus oleh anak laki, semuanya. Anak ke bawah, anak laki, anak perempuan juga, Ibu. Kalau yang atas kan ayah dan pihak laki ke atas. Kalau di bawah, anak semuanya ke bawah, menghapus ibu. Kalau lihat di gambar itu kan semuanya. Lihat di gambar semuanya. Ini menghapus saudara seibu. Yang berikutnya siapa? Yang berikutnya cucu. Cucu lelaki dihapus oleh anak lelaki. Yang berikutnya siapa? Putra saudara kandung. Putra saudara kandung dihapus oleh putra saudara kandung dihapus oleh putra saudara kandung dihapus oleh iya. Jadi kalau putra saudara kandung ya dihapus oleh saudara kandung ya, Bu ya. Dan siapapun yang menghapus saudara kandung. Berarti kalau kita rinci, putra saudara kandung dihapus oleh ayah. Kemudian banyak ya, Bu ya, ayah. Kemudian anak laki. Jadi banyak menghapus ini. Putra banyak yang menghapus. Ayah menghapus, kakek menghapus, anak laki menghapus, cucu laki menghapus, saudara kandung, bahkan saudara saya pun menghapus. Yang berikutnya, Bu, siapa? Putra saudara seayah. Dihapus oleh siapa? Yang menghapus tadi ditambah ini gitu ya, Bu ya. Ya berarti ayah, kakek, anak laki, cucu laki, saudara kandung, saudara ayah, tambah putra saudara kandung. Yang berikutnya paman kandung. Yang ibu paling ingat banget tuh, Ibu, paman kandung.
putra saudara kandung itu menghapus gitu. Itu yang paling ibu ingatin ibu. Makanya kan dalam bagian ibu lihat ini yang kita tegaskan di dalam bagian putra saudara kandung menghapus paman kandung. Berarti siapapun yang menghapus putra saudara kandung akan menghapus paman kandung. Yang berikutnya siapa? Paman saya. Paman saya dihapus oleh paman kandung. Maka siapapun yang menghapus paman kandung menghapus juga paman saya. Yang berikutnya putra paman kandung. Putra paman kandung dihapus oleh siapa? Paman saya itu menghapus. Maka siapapun dihapus paman saya menghapus juga, kan itu ya. Kemudian sekarang putra paman saya dihapus oleh siapa? Paman kandung. Maka siapapun yang menghapus putra paman kandung menghapus juga putra paman saya. Selesai ya Bu ya. Nah, nggak mungkin ibu nggak hafal 1, 2, 3, 4, 5-nya nggak hafal, tetapi dengan melihat bagian ibu tahu yang terhapus siapa? Tahu? Ya itu yang penting itu. Kenapa pusing? Iya lihat alurnya membantu. Iya. Iya lihat alurnya membantu ya Bu ya. Ya. Dan sekedar informasi, ketika kuliah banyak yang gagal di faraid. Banyak Ibu, sampai harus ngulangi 2 kali, 3 kali. Alhamdulillah saya selalu lulus. Maka bismillah bikin buku yang sekiranya memudahkan. Berapa kali ujian faraid ya? Ada yang ngulang-ulang sampai 4 kali. 4 kali ya berarti 4 semester toh. Ya semester ini gagal, semester depan karena sistemnya itu harus sampai lulus. Nah, jadi satu materi harus sampai lulus. Sudah clear? Sudah. Berarti Ibu sudah membahas banyak Ibu. Sekarang hujub ya Bu ya, hujub hirman. Yang berikutnya masih hujub hirman untuk yang wanita ya Bu ya. Wanita siapa saja insya Allah yang akan datang. Ini saja, jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Yang ikut tambah berkurang lagi Bu. Ya kita berkurang lagi. Tapi gimana? Memang susah ya Bu? Enggak ya Bu ya? Studi kasus. Tak kasih soal yang banyak nanti. Nah PR-nya tadi. Kalau ada seorang wanita, siapa walinya? Kakek apa? Saudara kandung. Itu PR-nya. PR-nya Pak kakek apa saudara kandung? Walinya siapa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.